Tubuh langsing Amelia bergetar, ternyata itu Henry. Kenapa dia ada di sini? Hari ini, Henry mengenakan jas hitam, dan seluruh tubuhnya dingin. Tubuhnya yang melindungi tubuh langsing Amelia. Sekarang mata sipitnya yang seperti elang menatap dengan muram pada itu. Amelia keluar dari Akademi Ilmu Pengetahuan. Saya tidak tahu penonton mana yang tidak bisa menghentikan orang yang masih berteriak-teriak, mengangkat tangan dan melemparkannya langsung ke kepala Henry. Dia memandang orang yang telah melempar sayuran hijau. Matanya menembus seperti sinar X, dan jantung pembunuhnya telah hilang. Tuan Henry, maafkan aku tidak sengaja. Saya membuat kesalahan. Maafkan aku Tuan Henry. Pria yang melemparkan sayuran itu lari. Para penonton juga menjatuhkan telur, sayuran, dan batu-batu kecil di tangan mereka, berbalik dan melarikan diri, seolah-olah ada setan yang mengejar mereka. Orang-orang ini sudah pergi. Amelia berjalan di depan Henry. Dia mengangkat matanya untuk melihat bidang hijau di kepala Henry dan tertawa. Tak disangka, Tuan Henry juga mengalami hari seperti itu dengan sayuran hijau di kepalanya dan sangat lucu. Melihat gadis itu menertawakannya, tawa itu terkekeh dan terdengar seperti bel. Henry berkata dengan suara rendah tidak senang, "Kenapa kamu tertawa? Mengapa kamu tidak membantuku menyingkirkan sayuran dari kepalaku?" Amelia berjinjit, tapi tanpa daya dia terlalu tinggi, dan tangan kecilnya tidak bisa mencapai kepalanya sama sekali. "Kalau begitu turunkan kepalamu." "Kenapa kamu begitu pendek?" Henry meliriknya dengan jijik, lalu perlahan menundukkan kepalanya di depannya. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya di depan gadis lain, dia yang pertama. Ketika dia begitu rendah, wajah tampannya yang sangat tampan bersandar di depannya, dan mereka berdua mencondongkan tubuhnya, bernapas dengan tersengal-sengal. Amelia membantunya membuang potongan sayuran hijau di atas kepalanya. "Baiklah, Tuan Henry, mengapa kamu di sini?" Henry tetap mempertahankan posisi ini, menatap wajah cantiknya dengan telapak tangannya. Dahi Amelia baru saja terluka oleh lemparan orang itu. Henry mengeluarkan syal persegi dari sakunya, menekannya dengan kuat pada lukanya yang berdarah, dan mencibir tanpa ampun. "Bukankah itu mengerikan? Mengapa kamu disakiti oleh seseorang? Aku baru saja melihatmu dipukuli oleh sekelompok orang." Selama memikirkan begitu banyak orang di sekitarnya dan menyerangnya sekarang, permusuhan yang mengerikan melonjak dari dasar mata Henry. Wanita ini seharusnya tidak boleh dipukul, tapi hanya dia yang bisa memukulnya. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Amelia berteriak kesakitan, menatapnya dan berkata dengan aneh, "Tuan Henry, berhati-hatilah, kamu sengaja membalas padaku." Henry mencibir, "Kamu suka agresif padaku, dan kamu memiliki kemampuan untuk menggertakku dan juga memiliki kemampuan untuk menindas orang lain." Amelia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Kapan dia menggertaknya? Dia tidak berani. Bagaimana dia bisa mendengar keluhan dari kata-katanya? "Tuan Henry, mengapa kamu di sini? Apakah kamu di sini untuk mencari Maya?" Amelia mengubah topik pembicaraan. Dahinya tidak lagi berdarah, darah ditahan olehnya, dan Henry mengambil kembali sapu tangannya. Dia tampak dingin dan acuh tak acuh dan berkata, "Aku mencarimu." "Mencari saya?" Amelia menunjuk padanya. "Tuan Henry, itu tidak cocok untukmu. Tunanganmu dan aku ada di radio. Kamu melewati dia untuk menemukan saya?" Henry berkata, "Sudahkah kamu menerima surat pengacaraku?" Amelia hampir melupakan surat pengacara itu, mata air jernihnya beralih dari wajah tampannya, dan dia menatapnya dengan curiga. Henry berkata, "Amelia, kemana kau melihat?" Amelia menjawab, "Tuan Henry, saya telah menerima surat pengacara, tetapi, apakah saya benar-benar mendiskualifikasimu?"
Kamu tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat curiga bahwa dia selingkuh. Meskipun dia sangat marah pada rumah Mahendra hari itu, dan tidak menunjukkan belas kasihan, dia seharusnya tidak begitu rapuh, dan dia tidak akan menjadi tidak berguna. Sekarang dia memainkan tipuan surat pengacara, yang memiliki banyak arti untuk mengganggunya, dan sulit bagi orang untuk tidak meragukannya. Henry berkata, "Jadi kamu ingin membuatku malu? Kamu ingin aku bertanggung jawab?" Sebelum Amelia selesai berbicara, Henry langsung meraih tangannya dan menekannya ke tubuhnya. Amelia tiba-tiba menyusut, dan ketika dia bereaksi, dia melepaskan tangannya. Amelia ingin mencuci tangannya sekarang, menggosok tangannya dengan kejam beberapa kali. Dia menatapnya dengan kaget. "Henry, kamu gila. Skala kamu tidak lagi sesederhana menjadi gangster. Saya harus menuntutmu atas pelecehan seksual." Henry menatapnya dan berkata, "Jangan murahan dan bukankah kamu hanya ingin melakukan ini? Aku hanya membuatmu berharap." Henry memandangnya kaget dan cuek, yang tidak mengerti apa-apa. "Kamu telah menyangkal dan mengabaikan tanggung jawab. Alasannya adalah kamu curiga saya curang. Bukankah kamu hanya ingin memverifikasinya sendiri? Saya telah memintamu untuk memverifikasinya. Saya tidak punya jawaban sekarang." "Amelia, apa kamu tahu pentingnya masalah ini? Kamu melukai kemaluanku." "Maya sudah bertengkar dengan saya tentang masalah ini dan mengancam, jika dia meninggalkan saya, kamu harus bertanggung jawab kepada saya. Jangan percaya dia, dia pembohong yang hebat." Amelia bekerja keras berusaha menjauh darinya. Dia benar-benar sepertinya tidak menanggapi sekarang. Dia tidak akan benar-benar ditinggalkan, bukan? Lalu apa yang harus dilakukan? Dia seorang dokter, tapi dia tidak pandai andrologi, dan dia tidak akan merawatnya. Dia harus pergi ke ahli andrologi yang berwibawa. Amelia mengulurkan dua tangannya ke dadanya, mencoba mendorongnya keluar. "Lalu aku memikirkan cara, biarkan aku pergi dulu, aku sangat kotor, pergi mandi dulu." Amelia memang kotor, dan Henry masih sangat bersih. Dia menegakkan tubuh dan melepaskannya. Amelia dengan cepat berlari ke ruang ganti stasiun radio. Amelia mandi air panas di ruang ganti, lalu berganti pakaian bersih dan keluar. Dia keluar melalui pintu belakang, menghindari Henry, dan langsung pergi ke kantor Risti. Tidak ada seorang pun di kantor. Amelia menutup pintu, dan kemudian mulai mencari kuncinya. Namun, dia tidak menemukannya. Ada apa? Bukankah Risti meninggalkan kuncinya di kantor? Kunci ke area terlarang ini sangat penting. Risti pasti meletakkannya di samping tubuhnya. Jika dia tidak ada di kantor, pasti ada di rumah. Apakah itu keluarga Sunarto atau keluarga Aresta? Tidak peduli di mana kuncinya disimpan. Sebagai yang kedua dari 4 di ibu kota Makassar, dia ingin mendobrak masuk dan mencari sesuatu. Amelia ingin mendapatkan peti harta karun kedua yang ditinggalkan ibunya, tanpa mengganggu keluarga kaya tersebut. Namun kini tampaknya peti harta karun ibunya sangat erat kaitannya dengan keluarga kaya tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Amelia menutup laci dan hendak pergi. Tetapi kemudian tiba-tiba sebuah langkah kaki terdengar di telinganya. Dan kemudian pintu kantor dibuka. Seseorang datang. Amelia dengan kedatangan orang ini tertangkap basah. Dia dengan cepat bersembunyi di balik pintu. Dan ketika bayangan hitam masuk, Amelia memegang jarum perak dan menusuk orang itu secara langsung. Tapi orang itu lebih cepat darinya, dan tangan yang kuat dengan tulang yang diikat rapi mendekat seperti kilat, dan menekan pergelangan tangannya yang ramping ke dinding. Amelia menoleh dan menatap mata Henry yang dalam. Amelia gemetar dan berkata, "Kamu lagi?" Henry bertanya, "Aku harus menanyakan pertanyaan ini padamu. Kamu meninggalkan saya di sana dan menyelinap ke kantor Risti sendirian. Apa yang kamu inginkan?" Amelia menjawab,
Kamu terlalu banyak pikiran. Ini hanya kesalahpahaman. Barangku ada yang ketinggalan di sini, jadi aku datang untuk mengambil barang-barangku sendiri. Henry tahu bahwa dia berbohong padanya lagi dengan melihat matanya, dan pembohong kecil ini suka berbohong padanya. Henry menyeretnya keluar dan berkata, "Baiklah, aku akan membawamu menemui Risti sekarang." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.